Oke, assalamualaikum, halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Jadi sekarang saya lagi ada di negara Turki, tepatnya di kota Bodrum. Dan sekarang ini tanggal 9 Mei 2024. Perjalanan saya untuk video kali ini dimulai dari pelabuhan Bodrum. Dan langsung aja yuk kita cek. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini itu adalah letak pelabuhannya. Terus setelah keluar dari pelabuhan, saya nanti jalan terus mengikuti pinggir pantai, dan di sepanjang pinggir pantai ini banyak banget restoran-restoran dan juga tempat-tempat yang jual aksesoris, dan di sana benar-benar tempat wisata ya sepanjang jalan ini. Dan di sini adalah pusat apa ya, bisa dibilangnya pusat pemukiman masyarakat dan juga banyak tempat penginapan, dan ya pokoknya kalau di Indonesia seperti di Bali lah. Dan kebetulan sekarang saya sedang berlabuh bersama dengan kapal Marella Discovery. Kapal ini dibangun di Perancis pada tahun 1995. Memiliki panjang 254 meter dengan lebar 32 meter dan tingginya itu 50 meter. Kapal Marella Discovery memiliki 11 dek atau 11 lantai dan dapat menempuh kecepatan 24 knot atau 44 km per jam. Lalu kapasitas dari kapal ini sampai 1.630 penumpang dengan jumlah kru atau awak kapalnya sebanyak 720 sampai 750 awak kapal. Hello, My chef. Kalau kalian baru dengar, itu baru aja ada suara azan karena kita lagi di Turki. Jadi beberapa mayoritas itu masyarakatnya Muslim, dan sekarang baru aja kedengeran azan. Dan sekarang saya lagi ada di Bodrum, kota Bodrum. Halo. Ini dia kota Bodrum. Tepatnya di negara Turki. Oke, jadi sekarang dari port kita langsung keluar. Katanya kotanya itu sekitar kurang lebih 10-15 menit. Dan kalau kalian bisa lihat, ini adalah kondisi di dalam pelabuhan cruise terminal yang ada di Bodrum ini. Dan sekarang saya lagi mau keluar dari pelabuhan, terus saya mau jalan ke arah pinggir pantai, menyusuri pinggir pantai terus sampai ke arah kastil. Nanti kalian bisa lihat ya videonya.
Bodrum ini dulunya adalah desa nelayan yang nyaman dengan ratusan penduduknya. Dan kota ini memiliki luas 650 meter persegi dengan jumlah penduduk 181.541 jiwa pada tahun 2020. Dan juga kota ini menjadi salah satu tempat wisata yang paling diminati bagi para turis yang datang ke negara Turki. Untuk kota Bodrum ini mempunyai iklim Mediterania dengan suhu rata-rata sekitar 15 derajat Celcius di musim dingin dan 34 derajat Celcius di musim panas. Jadi kita harus jalan kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit ke arah kotanya. Jadi arah kotanya itu ke arah sana. Nah itu, jadi kita jalan mengelilingi pinggir pantai. Nah sepanjang jalan ini bagus banget ya, pinggir pantainya tuh bisa kalian lihat. Dan di sepanjang jalan juga di sini banyak banget restoran-restoran yang menyajikan apa ya, bisa dibilang dia buka tablenya itu di pinggir pantai. Jadi kalian bisa menikmati makanan sambil santai-santai di pinggir pantai. Dan banyak juga di sini turis-turis yang datang dari benua Eropa, benua Amerika, dan beberapa negara Asia juga. Menurut info yang saya dapat, untuk kalian atau kita nih warga negara Indonesia yang mau liburan ke negara Turki itu, kita tidak mengharuskan membuat visa. Jadi kalau kalian punya paspor aja itu sudah bisa langsung bertamasya lah, bukan bertamasya ya, bisa langsung liburan ke negara Turki. Jadi tanpa harus buat visa ya, karena memang Indonesia dan Turki ini memiliki kerjasama yang cukup baik. Jadi wah, mantap banget lah. Jadi bisa dibilang kenapa banyak negara Indonesia atau warga negara Indonesia itu yang liburan ke Turki, karena memang tidak memerlukan visa. Jadi cukup paspor aja udah bisa berangkat, beli tiket dan cari penginapan deh di sini. Turki adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Untuk ibu kota dari negara Turki adalah Ankara, dan mata uang yang digunakan di negara ini adalah lira Turki. Dan untuk 1 lira Turki itu kalau dirupiahkan itu sekitar 496 rupiah, ya hampir 500 rupiah lah.
Dan bisa kalian lihat di sepanjang jalan sini itu banyak sekali restoran-restoran yang menyajikan makanan khas dari Turki. Ya, lebih banyak mereka menjual aneka makanan-makanan seafood ya di sini. Dan yang enaknya di sini bagi saya sebagai umat muslim di sini itu sangat mudah untuk mencari makanan halal. Jadi hampir semua restoran di sini menyediakan makanan halal. Jadi gampanglah untuk saya mencari makan. How are you? What can you buy this cigar, please? Oh ya, karena tadi kalian dengarkan ya, pas di pelabuhan itu ada suara azan. Jadi sekarang saya lagi mau mencari masjid di sekitar sini. Dan sekalian saya mau tahu suasana masjid atau musola di negara Turki itu seperti apa sih gitu. Dan kebetulan di dekat pelabuhan ini ada salah satu masjid yang bisa saya kunjungi dan saya bisa sholat di sana. Kebetulan waktu zuhur juga sudah masuk, akhirnya saya langsung ke masjid. Dan ini jalan menuju ke masjid kalau dari pelabuhan itu kurang lebih jalan sekitar 20 menitan lah ya. Selain restoran, di sini juga banyak menyediakan penyewaan motor ya atau skuter. Tapi saya kurang tahu untuk detailnya harganya itu berapa. Tapi kalian bisa menggunakan skuter juga kalau keliling-liling kota ini. Jadi lebih apa ya? Lebih nggak capek ya menggunakan skuter atau sepeda motor. Jalan kaki kurang lebih 15 menit. Akhirnya tadi dikasih tahu sama ada temen, dia asalnya dari Malaysia, kerja di kapal juga. Katanya di sebelah sana, ke arah sana sekitar kurang lebih 100 meter itu ada masjid. Oh iya, itu tuh udah kelihatan tuh kubahnya. Dan sekarang kebetulan sudah memasuki waktu zuhur. Jadi sekarang saya mau coba sholat zuhur dulu di sana. Mau ke masjidnya, sekalian mau tahu masjid di Turki itu seperti apa. Langsung aja yuk, kita lihat. Tamam, geliriz. Tamam. Oke teman-teman, setelah jalan kurang lebih sekitar 20 menitan, akhirnya saya sampai juga di salah satu masjid yang ada di kota ini. Jadi langsung aja yuk kita cek suasana masjidnya seperti apa, terus juga beda nggak ya, atau sama seperti di masjid-masjid yang ada di Indonesia. Langsung aja kita cek ya. Waktu saya coba datang ke masjid ini sih, di dalam masjidnya itu terlihat sepi.
Dan ketika saya sholat itu cuma ada satu orang yang lagi sholat juga. Ya mungkin karena setelah azan tadi ini kan jaraknya sekitar setengah sampai 1 jam lah ya, kurang lebih saya sampai di masjid ini karena saya tadi keliling-keliling. Jadi di sini terlihat sepi ya masjidnya. Ini jadi di dalam masjidnya. Setelah masuk dalam masjid, ternyata di sini tuh disediain sendal buat ngambil air wudhu, karena tadi air wudhunya itu di bawah. Terus juga ada tempat rak sepatu, sama di sini tempat laci-laci untuk naruh barang-barang kita nih. Gitu. Nah ini untuk perempuan. Dan tempat sholatnya tuh di sana. Terus juga di sini ada disediain gelas kalau aus. Masya Allah, masjidnya nih luar biasa ya. Mantap. Dan ini adalah ruang utama atau tempat sholat di masjid ini, dan di depannya itu ada mimbarnya. Terus ya pokoknya arsitekturnya ini unik banget, berbeda dengan masjid yang ada di Indonesia. Dan kalau ini saya kurang tahu ini tempat apa ya, mungkin kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya, entah itu tempat pengajian atau tempat azan. Setelah selesai sholat, dan sekarang saya lagi mau cari makanan di dekat-dekat sini. Kebetulan di dekat-dekat sini tuh ada tempat makan atau bisa dibilang kedai makanan ya. Salah satu tempat makan yang menyediakan makanan khas dari negara ini atau makanan khas di kota ini. Langsung aja yuk kita lihat. Oke teman-teman, dan ini dia salah satu tempat makan atau kedai makan atau restoran yang saya kunjungi ketika saya ada di Bodrum atau di negara Turki. Jadi ini tuh kalau bisa dibilang seperti apa ya? Ya tempat makan untuk para masyarakat yang kerja di daerah sini, karena di depan itu ada pom bensin Shell. Jadi karyawan-karyawan atau warga-warga yang mau makan itu biasanya makannya tuh di sini. Untuk harganya itu bisa dibilang nggak terlalu mahal dan bisa dibilang murah lah untuk di negara Turki. Terus di sini dia juga jual doner kebab. Ternyata, nah saya baru dapat informasi dari salah satu penjual di sini, doner itu artinya memutar. Jadi makna doner kebab itu kebab yang diputer-puter kayak gitu tuh, ya kan? Dia masaknya itu diputer-puter biar matangnya merata. Wow. So he's the best chef in Turkey. Assalamualaikum. Jadi sekarang saya lagi ada di salah satu tradisional restoran di sini yang ada di Turki. Dan sekarang saya lagi coba salah satu makanan tradisional yang biasanya masyarakat makan di daerah sini.
Nah, ini ada nasi, terus juga ada campuran tambahan. Jadi di mix sama dia ada daging, ada ayam, terus juga ada eggplant. Eggplant itu terong ya. Terus juga di sini ada yogurt. Yogurtnya rasanya asam gitu. Saya juga nggak tahu rasanya gimana. Dan langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus juga kalau mau pedas, di sini ada apa ya? Oh, di sini ada bubuk cabe kalau mau lebih pedas. Terus juga ada chili pickle. Kita coba ya. So, what's your job? Tadinya saya mau menjelaskan rasa dari makanan yang saya makan ini. Akhirnya pemilik restorannya ini namanya juga saya lupa. Ya pokoknya dialah pemilik restorannya itu ya. Akhirnya dia nyamperin saya karena dia melihat ada sosok asing yang lagi mampir ke negaranya. Ya pokoknya ada turis yang lagi mampir ke negaranya dengan bahasa yang berbeda, dan dia pun menanyakan asal saya dari mana, terus saya kerja di mana, saya kerja sebagai apa. Dan setelah saya cerita saya kerja sebagai chef, dan dia ngerasa wah keren juga nih gitu. Dia kaget lah sepertinya gitu. Terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol banyak sama pemilik restoran ini, akhirnya kita tukar-tukaran Instagram. Terus juga ternyata fakta uniknya dia itu sempat kerja di Malaysia. Jadi dia sempat tahu beberapa negara Asia. Cukup lama dia bilang. Saya juga lupa lebih tepatnya berapa lama dia sempat kerja di Malaysia. Tapi orangnya itu ramah banget, cukup ramah dan asik untuk diajak ngobrol. Dan untungnya dia itu fasih berbahasa Inggris. Gak banyak untuk orang Turki itu bisa bahasa Inggris. Jadi karena dia sempat kerja di luar Turki, di daerah Malaysia, jadi dia cukup fasih untuk bahasa Inggris. Jadi komunikasinya agak lancar. Oh ya, saya sampai lupa cerita untuk rasanya seperti apa. Jadi untuk makanan Turki itu rasanya gurih dan lebih ke arah rasa-rasa masakan-masakan Timur Tengah lah. Jadi masih masuk ke lidah orang Indonesia. Jadi aman lah gitu. Dan yang bikin saya aneh itu makannya itu dengan yogurt yang saya tadi jelasin itu di mangkok kecil itu rasa yogurtnya asem dan ada beberapa dicampur chop rempah-rempahnya gitu, dan saya kurang suka sih kalau makan nasi pakai yogurt. Tapi untuk lauk pauknya itu bisa dibilang mirip tumis-tumisan yang ada di Indonesia ya. Jadi semuanya itu total 110. What's your currency in Turkish? Oke teman-teman, jadi setelah makan ini harganya itu 110 lira Turki. Jadi untuk mata uang negara Turki itu lira, dan 1 liranya itu sekitar 500 rupiah lah gitu. Jadi 110 kurang lebih 54.000. Karena saya nggak ada cash, jadi saya bisa membayar menggunakan kartu. Nah ini kartu yang dikasih dari kapal tempat kerja saya bekerja. Tempat saya kerja bekerja ya, pokoknya itulah. Tempatnya di dekat pokoknya ya, bisa dibilang murah lah. Langsung ke sini. Ini restorannya gede banget, keren. Ya, akhirnya baru selesai makan di sini. Itu namanya tuh Hatay Sofrasi, dan ownernya ternyata baik banget. Dia itu ownernya sebelumnya itu kerja di Malaysia. Jadi dia baik banget, dan dia bahasa Inggrisnya bisa bahasa Inggris bagus, jadi bisa komunikasi dengan lancar. Ya, jadi kita lanjut lagi sekarang setelah makan siang di situ. Itu harganya 110
uang Turki apa? Ya pokoknya itulah uang Turki. Dan sekarang udah waktunya saya buat balik lagi ke arah kapal. Oh, I can try? Oh, thank you so much. Ternyata ini saya dikasih buat dicoba. Ini rasanya enak banget. Ya, very good. What is the beef? Beef lamb mixed. Oh, beef and lamb mix. Tradisional. Ada ini. Wow, thank you so much. Thank you. Wah, ternyata baik banget. Halo. Hi, Hi, how are you? I'm good. Tuh, jadi bisa kalian tahu masyarakat di sini itu baik-baik. Jadi benar-benar ya bisa dibilang ramah-ramah mereka untuk turis. Jadi teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan semakin sore, karena waktunya saya kembali ke kapal pesiar lagi, karena nanti jam 4 sore saya sudah harus balik ke kapal karena jadwal kerja saya itu jam 4 sore. Dan sekarang ini saya lagi di jalan menuju ke arah kapal lagi atau ke pelabuhan Bodrum lagi. Nah, ini adalah salah satu jajanan khas donat ya. Itu harganya 15. Berarti 15 itu setengah dolar, kurang lebih 7.500 rupiah. Amazing. Oke, thank you. Ternyata ini di sini kita dikasih coba ini, benar-benar dikasih coba tadi ayam, ini sekarang beef. Dikasih gratis loh. Best kebab. That's very good. Very good. I'm from Indonesia. Indonesia. Yeah. That's very good. Jadi mereka ini baik-baik banget. Jadi kita ngambil video aja ternyata dikasih gratis. So far, you go play. Sorry? So far, you go play. Thank you so much. How to say thank you in Turkish? Turkish. Yeah, how to say thank you? Thank you. Yeah. Teşekkür. Teşekkür. Okay, teşekkür. Hello, what is this? Ayran. Is a meal? No milk. Yogurt Uh-huh. and waters. Oh, yogurt and water Salt. and salt. Yeah, Okay. it's very nice. Oh yeah, it's okay. So how much for one glass? 50 lira. 50 lira. Okay, let me try one. Okay. Yeah, sorry. Oh ya, thank you. Oke, ini saya lagi mau coba. Ini rasanya nggak tahu gimana. Dia ternyata dari yogurt, air sama garam katanya. Dan di sininya itu tuh, dilihat tuh. Jadi di apa ya, dikucurin ya.
Jadi akhirnya ada foam gitu di atasnya. Tuh bisa kalian lihat kan? Tuh ada foam di atasnya dan harganya itu 50. 50 itu kurang lebih sekitar $1.5 ya. Langsung aja kita coba ya. Ya, jadi langsung aja kita coba ya rasanya gimana ya. Rasanya emang asam dari yogurt, terus sedikit asin, tapi rasa yogurtnya itu nggak terlalu strong karena memang dicampur sama air dan garam ya, jadi agak sedikit asin dan asam. Tapi lumayan segar karena di sini disajiannya dingin. Jadi ini salah satu minuman khas yang ada di Turki. Sekarang kita coba keliling lagi ada apa aja ya. Nah, ini ada salah satu ini salah satu khas ice cream yang ada di Turki ya. Pasti dikasih begini. Thank you very much. Hey. Thank you very much. Hey. Nice one. Thank you very much. Oke, jadi di sini itu sepanjang pinggiran itu banyak tempat penyewaan booth ya. Jadi itu, nah boleh salah satu contoh. Nah ini rent a booth. Jadi penyewaan boothnya itu bisa harian, 2 atau 3 hari di charter. Itu untuk harganya bisa menghubungi di sana. Ini. Untuk sehari atau 3-4 jam juga bisa disewanya. Hai. Jadi di sini banyak banget tempat penyewaan booth, dan booth-boothnya itu klasik dan keren-keren banget ya di sini. Oh. Tuh, bisa di 1 jam juga itu. Oh. Ini selain booth-booth kecil, di sini juga ada booth-booth yang besar nih. Bentuknya keren-keren banget. Atau mungkin bisa dibilang kalau di Indonesia ini seperti di Labuan Bajo ya. Jadi banyak banget perahu-perahu yang berbentuk klasik seperti ini yang disewakan untuk jalan-jalan mengelilingi pulau-pulau yang ada di dekat daerah Ini kalau di kita modelnya Bodrum. mungkin kayak di daerah Untuk Labuan harga Bajo ya. spesifiknya saya kurang Karena tahu di Labuan Bajo harganya banyak banget berapa, untuk kapal-kapal penyewaannya finisi per seperti hari ini berapa, dan per yang jamnya itu disewakan. berapa. Tapi ini Nah, di sini bisa juga dibilang banyak keren banget kapal-kapal sih kalau bisa berwisata layar menggunakan di sini perahu-perahu yang yang seperti ini. disewakan di sini. Oke teman-teman, jadi museum ini itu bukanya itu dari jam 8.30 pagi sampai jam 7 malam. Dan untuk biaya masuknya itu sekitar 20 euro. Tadinya saya mau masuk ke sini mau lihat-lihat ada apa aja sih di dalamnya. Tapi karena berhubung waktu saya itu tinggal sedikit lagi, jadi nggak ada waktu
lebih lama lagi untuk di sini, akhirnya saya memutuskan untuk lanjut jalan ke arah pelabuhan tempat kapal saya bersandar. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian tentang perjalanan saya yang lagi ada di Bodrum atau di Turki. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.